Haleluya. Shalom para murid Kristus yang berbahagia dimanapun Anda saat ini sedang mengikuti tayangan ini. Salam jumpa lagi kembali bersama saya Pendeta Dr. Jefit Sumampo dalam siaran Papi Jefit Menyapa. Sebuah tayangan renungan firman Tuhan yang simple, ringkas, dan tentunya membawa Anda semua ke dalam kebenaran yang memerdekakan, membangun, dan mendewasakan kerohanian Bapak Ibu Saudara semuanya. Saat ini kita sudah berada di episode ke-7, di mana 3 hari yang lalu, tepatnya di hari Minggu, kita sudah memperingati Hari Pentakosta, yaitu hari peringatan kepenuhan Roh Kudus. Peristiwa ini terjadi setelah 10 hari Tuhan Yesus naik ke surga, sebagaimana yang dijanjikannya kepada para murid ketika itu, bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Sejak saat itu hingga Tuhan Yesus datang kembali, yang kita sedang nantikan kedatangannya, Roh Kudus sebagai penolong akan terus menyertai gerejanya. Jadi kalau dihitung sampai dengan hari ini, maka penyertaan Roh Kudus atas gereja Tuhan sudah berusia sekitar 2000 tahun. Kenyataan ini sekaligus juga membuktikan ketidakbenaran klaim tafsiran sepihak dari mereka yang mengatakan bahwa penolong yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus adalah seorang manusia. Itu tidak benar, sebab tidak pernah ada manusia di dunia ini yang bisa hidup lebih dari 1000 tahun. Manusia tertua saja di dunia ialah Metusala, berusia 969 tahun, tidak mencapai 1000 tahun usianya. Jadi jelas sudah Bapak Saudara, bahwa penolong yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus hanyalah Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan sendiri yang turun ke dunia guna menyertai semua orang percaya sampai akhir zaman. Sebab hanya Roh Tuhan yang tak terbatas kehadirannya, yang sanggup mendiami dan sekaligus juga dimeteraikan di dalam hati semua orang percaya di seluruh dunia sampai Tuhan datang kembali. Itu sebabnya kami mengucapkan selamat Hari Pentakosta. Juga 2 hari yang lalu, tepatnya di hari Senin tanggal 1 Juni, bangsa kita Indonesia tercinta memperingati hari lahirnya Pancasila. Sekarang Pancasila sudah berusia 75 tahun, umur yang sama dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan kita peringati pada bulan Agustus yang akan datang. Itu sebabnya kami juga mengucapkan selamat hari lahir Pancasila. Puji Tuhan. Nah Bapak Saudara, pada kesempatan kali ini kami ingin membahas tema, benarkah free will itu ada? Free will diterjemahkan sebagai kehendak bebas. Memang kata kehendak bebas tidak ada secara harfiah ditulis di dalam Alkitab, namun tersiratnya ada, sebagaimana nas-nas di dalam Alkitab yang akan kita bahas berikut ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nas yang pertama kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 26, dikatakan di situ, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nas ini menyiratkan Bapak Saudara bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan yang termulia daripada ciptaannya yang lain, termasuk para malaikat sekalipun. Sebab gambar dan rupa Tuhan ada di dalam diri manusia itu. Saya menggunakan istilah manusia adalah miniaturnya Tuhan penciptanya. Dan sebagaimana Tuhan berkuasa di surga, maka manusia pun berkuasa di bumi. Adapun keistimewaan manusia bila dibandingkan dengan ciptaan Tuhan lainnya, termasuk para malaikat di surga bahkan, ialah pada pemberian kehendak bebasnya, seperti yang dimiliki oleh Tuhan penciptanya. Semua ciptaan, bahkan termasuk para malaikat, tidak memiliki kehendak bebas seperti yang dimiliki oleh manusia. Dengan kehendak bebasnya, manusia benar-benar mencerminkan kepribadian Tuhannya di dalam dirinya. Dengan kehendak bebasnya, manusia bisa berkuasa atas bumi sebagaimana Tuhan berkuasa atas surga. Semua keistimewaan manusia itu tidak dimiliki oleh ciptaan Tuhan yang lainnya. Nah, nas berikutnya kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Dikatakan di sana, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, sini menyiratkan apa Bapak Saudara? Bahwa sebagai penguasa di bumi, Tuhan menguji kelayakan manusia dengan memberikan uji kepatutan atau fit and proper test istilah yang sekarang, dalam hal ketaatan kepada perintah Tuhan dengan tidak memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat.
Disinilah kehendak manusia diuji oleh Tuhan penciptanya. Apakah manusia mau konsisten taat kepada Tuhan atau memilih ketidaktaatan? Apakah Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan Tuhan berhasil dalam ujian tersebut? Ternyata Bapak Saudara, kitab Kejadian pasal 3 mengisahkan bahwa Adam gagal dalam ujian ketaatan, dan hal itu berdampak buruk bagi semua keturunannya. Ibarat sebuah efek domino, kejatuhan Adam berakibat kejatuhan semua umat manusia. Sebagaimana di dalam Roma 3:23 dikatakan di sana, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nas ini menegaskan kepada kita bahwa faktanya semua manusia dan kehendak bebasnya telah memilih memberontak melawan Tuhan. Akibatnya manusia jatuh di dalam dosa, dan cermin kemuliaan Tuhan dalam dirinya hancur berantakan. Kondisi fatal di dalam dirinya hancur berantakan ini akibat buruk kejatuhan manusia dalam dosa. Dijelaskan oleh Roma 7 ayat 18-24. Dikatakan di sana, sebab aku tahu bahwa dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi akan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Nah, naskah kitab ini Bapak Saudara menyiratkan bahwa sesungguhnya akibat pemberontakan manusia kepada Tuhan menyebabkan manusia telah dibelenggu oleh dosa dan menjadi budaknya iblis, sehingga apapun yang mau diperbuatnya hanya berakhir pada hal-hal yang jahat. Walaupun manusia tahu apa yang baik, tetapi hal yang buruk yang dilakukannya. Semua itu diperbuatnya karena tidak berdaya akibat jerat dosa dan perhambaan iblis atasnya. Inilah kondisi di mana manusia kehilangan kehendak bebasnya, karena sebenarnya manusia sudah menggadaikannya kepada iblis ketika manusia memilih mengikuti bujuk rayu iblis daripada menaati perintah Tuhan. Dan peristiwa itu terjadi pertama kali di Taman Eden. Nah Bapak Saudara, jadi kesimpulan yang pertama, kehendak bebas manusia itu ada ketika ia diciptakan pertama kali oleh Tuhan penciptanya. Dalam hal ini, kehendak bebas itu ada pada Adam pada awal ia diciptakan. Kemudian kesimpulan yang kedua, kehendak bebas yang membuat manusia bisa memilih mau taat atau tidak kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Dan ketaatan itu harus dibuktikan melalui sebuah ujian kepatutan, fit and proper test, yang diperhadapkan Tuhan kepada Adam sebagai manusia pertama. Kesimpulan yang ketiga, namun pada kenyataan kita tahu bersama, kehendak bebasnya itu telah Adam gadaikan kepada iblis dengan cara mengikuti kehendak iblis melawan perintah Tuhan. Akibatnya Adam jatuh dalam dosa, dan sejak saat itu manusia telah kehilangan kehendak bebasnya. Kesimpulan yang keempat, konsekuensi akibat kehilangan kehendak bebasnya, maka manusia tidak akan bisa menemukan Tuhan. Jika bukan Tuhan yang berkenan untuk ditemuinya, semua usaha manusia menemukan Tuhan tidak akan berhasil dan akan berujung pada kegagalan, kecuali Tuhan yang datang menjumpai manusia. Sebagaimana dikatakan dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6, dikatakan di sana, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Dan kesimpulan yang kelima Bapak Saudara, dengan demikian tanpa campur tangan Tuhan, tidak mungkin manusia bisa memperoleh keselamatannya. Manusia tidak akan bisa meresponi panggilan Tuhan jika bukan Tuhan yang memberikan anugerahnya atas orang tersebut. Haleluya. Seperti dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Apa artinya nas tersebut Bapak Saudara? Bahwa manusia bisa menerima keselamatan dari Tuhan itu hanya karena imannya kepada Tuhan saja. Dan menariknya, ternyata bahwa imannya itu pun adalah pemberian Tuhan Yesus kepada orang itu sebagai anugerah bagi orang tersebut. Haleluya. Sehingga benarlah kata firman Tuhan bahwa keselamatan manusia itu adalah anugerah Tuhan semata, tanpa andil dari manusia itu, agar jangan nantinya ia akan memegahkan dirinya dan mengklaim bahwa memang ia patut diselamatkan oleh Tuhan karena ia orang yang baik dan sudah berbuat banyak kebaikan kepada Tuhan.
Hal itu dengan tegas dikatakan di dalam Mazmur 14 ayat 2 dan 3. Dikatakan di sana, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Tuhan. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Artinya Bapak Saudara, semua manusia siapapun dia sudah bejat di hadapan Tuhan, sehingga semuanya tidak layak lagi untuk menemukan Tuhan, terkecuali Tuhan yang mencarinya. Itu sebabnya Paulus katakan dalam Roma 7:25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab Rasul Paulus benar-benar menyadari sepenuhnya bahwa hanya dalam Tuhan Yesus saja ada jaminan kepastian keselamatan. Puji Tuhan. Sebagaimana yang dijaminkan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 28, Yesus katakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan berebut mereka dari tanganku. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku semuanya, setelah kita mengetahui bahwa tidak ada lagi kehendak bebas bagi manusia, karena sesungguhnya semua manusia telah diperbudak oleh iblis, maka tidak ada jalan lain bagi kita untuk merdeka selain kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi saat ini juga. Jangan menunggu sampai akhirnya kesempatan untuk keselamatanmu hilang percuma. Itu adalah suatu kerugian yang sangat besar, karena akan mengalami kematian yang abadi di dalam api neraka yang kekal. Mari saat ini Bapak Saudara buka hatimu dan lakukan 3 pengakuan ini. Yang pertama, akui sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamatmu secara pribadi mulai saat ini dan seterusnya. Yang kedua, akui sepenuhnya Tuhan Yesus sebagai pemilik atas hidupmu, sehingga hidupmu mulai hari ini bukan milikmu lagi, melainkan milik Tuhan Yesus yang memiliki seluruh kehidupanmu sepanjang hidupmu. Dan yang ketiga Bapak Saudara, akui semua dosamu kepada Tuhan Yesus dan bertobat. Ambil keputusan hari ini, saat ini juga, untuk meninggalkan masa lalumu dan mulai hari ini berjalan hanya mengikuti Tuhan saja sampai akhir hidupmu. Demikianlah pembahasan firman Tuhan kita kali ini, bahwa kehendak bebas manusia memang ada, tetapi sudah tergadaikan oleh dosa. Namun itu dapat dipulihkan Bapak Saudara jika kita mau menerima Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita dan menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat sejati atas hidup kita. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Mari kita berdoa, dan saya akan menuntun Bapak Saudara, Anda sekalian yang sekarang ini mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang telah berfirman kepada kami pada saat ini, dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami percaya Tuhan, saat ini kami yang mau mengakui Engkau sebagai Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kami. Kami membuka hati kami untuk menerima Engkau dan mengakui Engkau sebagai satu-satunya penyelamat atas kehidupan kami mulai hari ini dan seterusnya. Kami terima Engkau sebagai Juru Selamat, dan kami juga mau mengakui Engkau saat ini sebagai Tuhan, penguasa tunggal atas hidup kami mulai hari ini. Hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi Engkau yang memiliki kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami totalitas sepenuhnya kepada Engkau sebagai Tuhan, penguasa tunggal atas hidup kami. Dan kami juga mau mengakui semua dosa kesalahan kami Tuhan. Kami mau tinggalkan semua masa lalu kami dan semua kebiasaan buruk kami. Kami mau berjalan berbalik arah hanya mengikuti Engkau saja Tuhan, kemanapun Engkau bawa kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demikianlah pengakuan iman kami kepada Engkau Tuhan. Terimalah kami sebagai anak-Mu, terimalah kami sebagai umat tebusan darah-Mu, terimalah kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau, sebagai murid-Mu mulai hari ini sampai seterusnya. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan semua kami sudah dengan firman-Mu, teguhkan dengan firman-Mu, dengan kuat kuasa urapan Roh Kudus-Mu, agar kami terus hidup dalam firman-Mu dan bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Haleluya. Amin. Nah Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati berlimpah kita semuanya. Sampai jumpa lagi dalam tayangan Papi Jefit Menyapa untuk episode berikutnya. Bersama kami, Pendeta Dr. Jefit Sumampo dan tim multimedia yang sudah mendukung acara ini. Shalom. Haleluya.